Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, seperti judulnya, ini saya ramalkan kalau COVID-19 ini akan stays forever with us, akan ada terus di sini. Dan kita harus mulai beradaptasi. Sehingga kalau saya pikir, jangan-jangan nanti ya, ini jadi kayak flu. Dan kalau kayak flu, ada nggak sih orang di seluruh dunia ini yang belum pernah kena flu? Jadi kalau saya ramalkan nanti, eventually orang-orang ini mereka akan COVID pada saatnya. Nah, tapi semoga saat nanti COVID itu tuh udah kayak penyakit flu, kayak penyakit pusing-pusing, bahkan nanti mungkin ada dijual di warung itu obat COVID seperti itu. Itu harapan saya ya. Dan apa sih kira-kira yang akan menjadi obat yang sebenarnya sampai kita menuju ke sana? Dan obat ini tentu saja yang berhubungan dengan pola pikir kita, yang berhubungan dengan mindset kesehatan kita untuk menghadapi endemi yang akan terjadi. Ingat, ini bukan pandemi lagi. Pandemi itu kalau sakit terus barengan di seluruh dunia. Kalau endemi, sakit di seluruh dunia dan penyakitnya nggak akan pergi. Jadi nggak akan bisa dibasmi. Jadi kan hidup bareng sama kita. Bahkan umurnya akan lebih panjang daripada umur manusia. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini ini tentang apa, dan seperti biasa kita gunakan kartu untuk melihat ini tadi. Yang pertama di sini saya lihat bahwa yuk kita tegas-tegasan aja deh. Kita benar-benar kalau memang COVID ini sudah kayak flu, artinya kan semua orang akan kena COVID. Nah, gimana caranya pas kena COVID itu kita sehat atau COVID-nya berhasil kita tekan dan kita kecilkan? Siapa tahu dengan kesehatan manusia, COVID ini akan bermutasi menjadi virus yang cemen. Menjadi virus yang akan kayak flu aja. Mungkin kayak sumeng-sumeng dikit kalau kita buat tidur atau kitanya happy, itu akan sembuh dengan cepat. Jadi nggak perlu penanganan, dan saya pikir nanti semoga ya 10-20 tahun lagi kita semua akan memiliki kekebalan terhadap penyakit ini, dan penyakit ini akan hilang itu kayak udah langka banget dan gak akan bisa menjangkiti dengan mudah seperti sekarang dan merenggut nyawa orang yang kita sayangi. Yang kita lihat lagi di sini, sebenarnya kita akan lihat bahwa COVID itu lama-lama seperti kemodernan. Kemodernan begini, zaman dulu orang di Indonesia nggak pakai jas. Orang di Jepang dan Korea juga nggak pakai jas. Terus kemudian saat budaya barat masuk, kita masuk ke abad modern. Saat kita harus mengadopsi dan akhirnya pakai jas. Kita hidup dengan cara apa yang diset oleh orang-orang di dunia barat, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Kita sekarang pakai celana jeans dengan kemeja dan sebagainya. Padahal kita dulu nggak menggunakan itu. Nah, ini modernisasi. Saya pikir COVID ini akan mirip sama modernisasi. Semua orang akan terpapar pada saatnya. Kecuali jika mereka mengisolasi diri. Ada sebuah tempat seperti Kampung Naga atau Kampung Bali Age di Pulau Bali sana. Itu adalah orang-orang yang memang menolak terjadinya modernisme di situ. Dan ya mereka tetap bisa hidup, tapi mereka tidak beradaptasi dengan kekinian. Nah, jika COVID ini memang seperti itu, artinya COVID ini akan menyentuh semua orang yang bersosialisasi, dan satu-satunya cara untuk menghindar ya otomatis mengisolasi diri mereka. Nah, tinggal kalian pilih, kalian mau yang mana? Mengisolasi diri atau ya menghadapi ini, just embrace it with ya apapun yang kita miliki, terutama ya dengan kebijaksanaan pemikiran dan apapun yang akan kita nanti punyai di teknologi saat itu tadi. Kita akan lihat lagi bahwa mungkin saja ini nggak untuk dihindari. Ini nggak untuk kayak kartu ini kita akan pergi gara-gara ada sesuatu yang nggak pas dan kita nggak tahu itu apa. Jangan-jangan ini adalah sebuah titik di mana ya itu tadi ya. Saya berpikir mungkin saja evolusi, mungkin saja ini adalah akan meningkatnya kecerdasan manusia atau apa di suatu saat nanti. Ya karena ini tadi. Jadi saya pikir jangan-jangan ini nggak untuk diperangi, tapi untuk diadaptasi. Dan manusia memang harusnya selalu mengadaptasi. Nah, tapi ini obrolan yang akan panjang, tapi maksudnya di sini adalah dengan tidak diperangi itu artinya ya satu-satunya cara untuk memerangi adalah dengan hati yang senang, dengan satu pemikiran yang selalu happy sehingga imunitas tubuh ini meningkat dan penyakitnya ini tidak akan bisa mengambil nyawa kita. Dan berbicara tentang imunitas, ya satu-satunya cara selain kita pindah atau mengisolasi diri ya dengan imunitas ini tadi. Artinya hindari apapun yang membuat kita pusing, hindari apapun yang membuat kita ini selalu berpikir dan pusing untuk memikirkan hal tersebut. Jadi cobalah untuk selalu memikirkan sesuatu dan ya sudah, just let it go. Kita sekarang tidak termasuk orang-orang yang terus kemudian meninggal karena COVID ini tadi. Artinya kita diberikan kesempatan kedua dan berikutnya. Nah, syukuri ini. Coba untuk hijrah dalam banyak hal yang harus kita lakukan. Dan kalau ternyata kondisinya seperti sekarang, jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena there is
nobody to blame, nggak ada orang yang akan bisa disalahkan. Sehingga satu-satunya cara ya take it ini tadi, dan kita akan hijrah ke tahap berikutnya, kehidupan manusia. Kita lihat lagi bahwa satu-satunya cara yang lain itu adalah kerumunan. Seperti apa? Kerumunan boleh, tapi yang paling penting di sini adalah ada sertifikasi, dan yang kedua adalah ada tracking. Sehingga saat seseorang ini tiba-tiba sakit, mereka akan ketahuan ini sakitnya di mana, ketular sama siapa, dan kira-kira harus siapa saja yang diamankan di sini. Karena jika ternyata kita masih mempergunakan cara dulu, kita kumpul-kumpul dan kita nggak pernah tahu ini dari mana dan sebagainya, ya ini akan menjadikan sesuatu itu, ya misalkan samalah kayak dulu. Tiba-tiba ada orang dari luar negeri masuk ke Indonesia tidak tercatat, membawa penyakit, akhirnya terjangkiti penyakitnya bermutasi dan menewaskan banyak orang. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita akan langsung bisa tahu ini kira-kira orangnya siapa, dari mana, penyakitnya apa. Nah mungkin nanti ini akan jadi satu hal yang akan meningkatkan teknologi untuk kita ini, misalkan datang ke satu tempat, kita check in, kita kasih tahu kalau kita ada di sini, beserta siapa saja yang ada di situ, sehingga kalau terjadi sesuatu, trackingnya akan lebih mudah. Dan memang akhirnya kita diminta untuk dengan apapun yang kita miliki, jadi sabar, jadi tahu, tidak merubah diri kita, tapi kita tahu bahwa tinggalkan our old lives gitu. Kehidupan kita yang lama itu udah mungkin nggak cocok. Jangan-jangan kita nggak bisa lagi pergi ke sinema, kecuali dengan pembatasan tertentu. Kita nggak bisa lagi nongkrong-nongkrong di kafe. Kita nggak bisa. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan ulang. Kalaupun memang kita mau melakukan itu, mungkin ini harus dilakukan dengan cara yang baru. Loh, apakah terus kemudian nanti siapa tahu di New York Fashion Week ada satu khusus ya tentang masker atau penyakit untuk pandemi dan endemi. Kita nggak pernah tahu. Tapi apapun ini, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi ini menjadi krusial. Dan harapannya kita selalu ya tadi, siap sedia payung sebelum hujan. Dan untuk ini kita harus berpikir kritis. Kita tahu bahwa, kalian tahu kan kalau yang dimaksud dengan tahun 2021 itu artinya adalah Masehi. Dan kalau 2021 Masehi itu artinya kita ini hidup di tahun ke-2021 sejak wafatnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nah, ini harus kita ketahui, tahun Masehi ini mulai kapan. Dan saya pikir mungkin saja COVID ini menjadi sebuah penanda, satu tragedi, tapi kemudian menjadi monumental, di mana saat sesuatu yang baru ini akan terjadi. Mungkin nanti akan ada teknologi pra-COVID dan pasca-COVID, atau mungkin ada generasi pra-COVID dan pasca-COVID, atau apapun ini. Tapi saya yakin, ini akan menandai satu hal yang akan membawa manusia pada peradaban yang lebih besar dan lebih mulia lagi. Dan kadang-kadang saya tuh berpikir, ini konspirasi buatan atau bukan sih? Karena di saat COVID ini ada, ini 5G ini mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Dan di Indonesia baru ada 3 hari ini, walaupun baru ada di Jakarta dan di daerah-daerah tertentu, tapi 5G ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya saya berani bilang ini jangan-jangan lebih bahaya dibandingkan COVID. Mengapa? Saya nanti akan bahas, tapi dengan 5G, yang mana ini dikatakan 100 kali lipat lebih cepat daripada 4G, kebayang nggak? Ada banyak hal yang akhirnya, kalau dulu kita kekurung, ini ada satu anekdot yang kebayang nggak kalau COVID ini terjadi ini tahun 97. Kita kekurung terus nggak bisa apa-apa di rumah. Kalau saya bilang ini akan mempercepat semuanya. Dan kita akan belajar lagi 5G ini akan mendatangkan apa di video berikutnya. Dan kalau boleh saya bilang, dari tadi kan saya bilang obatnya COVID ini apa. Jadi ada satu tayangan yang dibawakan oleh, ini tayangannya ini adalah tayangan dari satu talk show namanya TED. Jadi TED atau TED ini adalah sebuah forum diskusi di mana setiap orang diminta untuk naik ke atas panggung, memaparkan ide atau pandangannya terhadap sebuah isu, dan ini didengarkan oleh seluruh dunia. Kebetulan saya pernah jadi pembicaranya saat TEDx ini ada di Bandung. Nah, ini adalah salah satu pembicara TEDx yang lumayan muda, namanya Kawing Hui, kalau nggak salah ya di sini, atau nama westernnya ini Christina. Dia ini mengatakan bahwa dia bilang ini obat COVID itu sebenarnya cuma satu. Nah, obat COVID itu apa? Yaitu jangan berpikir secara linear, tapi systematical thinking. Jadi don't think using linear thinking. Linear thinking itu seperti ini. COVID ini disebabkan oleh kelelawar di Wuhan. Nah, itu akan mengakibatkan kita berpikir, berarti kalau kelelawarnya dihilangkan, COVID-nya hilang. Padahal nggak seperti itu. Equation atau hitungannya tidak seperti itu. COVID ini disebabkan oleh apa? Itu ada banyak hal.
dibawa oleh siapa, mengapa dia tersebar, dan hal-hal yang lainnya. Dan ini adalah satu pola pikir yang harus kita adaptasi. Selain berpikir kritis, kita menyerap banyak hal dan memikirkan hal itu di saat bersamaan, tidak hanya disebabkan oleh satu hal. Jadi kita akan tahu bahwa sebenarnya ini adalah satu, bahwa cara pikir kita yang lama itu adalah salah. Jadi kalau kita berpikir bahwa COVID disebabkan oleh pemudik, nggak seperti itu dan nggak semudah itu. Ada banyak faktor yang menyebabkan dan kita harus mencermati banyak faktor itu tadi. Nah, terkadang manusia itu tend to simplicity all things. Jadi dikatakan di sini bahwa coba untuk pelajari banyak hal, karena sesuatu itu terjadi tidak karena satu hal, tapi dipengaruhi oleh banyak hal yang akan menyebabkan hal itu tadi terjadi. Ini yang disampaikan, silakan kalian cari di sini TEDx Christina Hui itu tadi di TEDx, ini saya lupa nih nulisnya apa, Brongsam Hall Asia. Nah, dan yang paling penting dari sini kita akan tahu bahwa COVID ini adalah saatnya kita ini belajar mengambil kesalahan kita di masa kini dan masa lalu untuk menciptakan diri kita di masa depan. Kalau mungkin Eyang Darwin bilang ini adalah saatnya kita berevolusi menjadi yang lebih baik lagi. Demikian ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah banyak hal yang harus kita ketahui saat ya kita bagaimana menghadapi ini tadi. Nggak cuma menyalahkan orang-orang tertentu yang mana mereka ini malah bekerja, kitanya malah diam aja gitu loh. Tapi kita nyalain mereka. Kita paling tidak harus ikut berpikir dengan cara apapun kita melakukan, sekecil apapun cara untuk bisa mengerti dulu kondisinya, dan terus kemudian kita lakukan hal-hal kecil ini tadi untuk menghindarkan sesuatu yang besar dan pandemik yang lebih besar lagi untuk terjadi. Dan ini adalah alasan mengapa saya pikir kita akan selama-lamanya harus hidup bersama COVID. Tapi ini bukan berita yang buruk, ini adalah berita baik karena kita eventually akan berevolusi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.